sudah ada mandatnya dan lokasi kerjanya ini gitu ya. Terus tapi ada juga donor-donor yang lebih fleksibel di mana kita diberikan ruang untuk membilang bahwa masalah yang perlu ditangani itu adalah ABCDE gitu Pak. Jadinya tidak selalu juga, jadinya proposalnya itu melihat sikon kalau kalau selama ini saya lihat. Jadinya apakah si donornya itu memberikan ruang kita untuk memberikan ide atau mereka sudah merilis TOR atau Terms of Reference yang membilang bahwa objektifnya itu 1, 2, 3, 4 untuk inisiatif ini gitu ya. Kayak misalnya saya dengan Bu Jonita dengan Bu Siti Khadijah lagi ada penelitian bersama itu tentang KB dalam JKN. Nah itu kita berhak menentukan tempat ya Bu Jonita ya. Tapi kira-kira tujuan penelitiannya itu sudah ditentukan lah sama mereka. Walaupun sebelum dia mengeluarkan TOR sempat ngobrol juga dengan UGM, dengan saya dengan Pak Lasono, itu kira-kira apa yang bagusnya diteliti. Jadinya tidak ada satu template mungkin Pak untuk proposalnya itu. Tapi untuk RAB ini mungkin Dr. Lika ada beberapa ide yang mau di-share. Misalnya bentuk-bentuk proposal dan RAB yang contoh ya. Untuk yang detail banget itu memang untuk kegiatan perencanaan berbasis bukti, karena itu yang kami tangani dengan Dokter Tiara. Sementara kalau yang untuk manual rujukan mungkin detailnya nanti akan kami tanyakan ke Dokter Zainab yang memang menangani langsung. Kemudian, oh ya tadi saya sudah diskusi dengan Dokter Tiara, jadi karena mungkin RAB ini yang paling rumit ya Bu, karena harus detail-detail, terus apanya bagaimana, jadi kami misalnya kami menyediakan, maksudnya kami menyediakan waktu kami untuk follow up. Jadi misalnya ada tim yang sudah menyusun RAB, kami bersedia untuk mengedit. Tapi maksudnya bukan kami yang bikin dari awal, karena mungkin Bapak Ibu lebih ngerti ya kondisi daerah seperti apa, butuhnya apa-apa saja. Bila nanti Bapak dan Ibu dalam waktu sebulan ke depan, berarti 30 November, misalnya sudah ada format RAB yang bisa kami kami cek lagi atau direvisi atau kami lengkapi, silahkan saja dikirim ke alamat email BLKIA atau Tiara atau alamat email saya. Gitu. Kalau untuk contohnya, yang RAB kami sudah pernah kirim ke UNRAM kalau nggak salah ya. Oh iya, jadi nanti mungkin apabila yang kelompok lain membutuhkan, tapi itu untuk yang perencanaan. Ya, itu untuk yang perencanaan berbasis bukti. Jadi kalau ya nanti kami bisa sharekan file yang itu. Terima kasih. Terus nanti Ponek dan segala macam tentang Ponek termasuk perencanaan Ponek dan pelatihan dan evaluasi itu kan dia ada lagi di bagian hilirnya gitu kan. Kalau yang hulu itu mungkin lebih banyak bagian-bagian untuk promosi kesehatan atau PHBS dan lain-lain. Nah sebetulnya yang merangkum ini semua kalau di level SKPD menurut mapping intervensi kami itu yang perencanaan berbasis bukti, karena dia sudah memetakan yang 66 intervensi itu kan ada di semua titik ini gitu Pak. Jadinya kalau saya boleh mencoba menjelaskan yang slide-nya UNRAM tadi, itu kan sebenarnya yang dilakukan adalah analisa situasi dulu gitu kan. Jadinya kematiannya kenapa, terus intervensi yang bisa dipakai untuk itu apa gitu kan. Jadi ya itu langkah pertama adalah perencanaan dan penganggaran dulu. Tapi mungkin nanti hubungannya ke manual rujukan, kalau misalnya setelah dari perencanaan dan analisa data kita menunjukkan bahwa Ponek dan sistem rujukannya yang bermasalah. Jadinya ibu-ibu meninggal di rumah sakit atau ibu-ibu tidak sempat dibawa ke rumah sakit gitu, misalnya seperti itu. Jadinya muncullah bahwa kita perlu membuat program, membuat si manual rujukan gitu Pak. Tapi kalau saya, kalau kami di UGM, jadi kita mulai dulu dari analisa situasi sebetulnya yang mana yang bermasalah. Misalnya di Jogja, mungkin yang hulu ini nggak terlalu bermasalah gitu, mungkin ya. Tapi kalau di Papua, ekstrim lah ya yang Papua ya. Jadi mungkin yang di hulunya bermasalah. Semua titik dia bermasalah, tapi orang bahkan tidak akan sampai ke fasilitas kesehatan karena orang masih membutuhkan promosi kesehatan gitu kan. Kalau di Jogja hampir 100% meninggal di rumah sakit karena mutu pelayanannya. Jadinya yang harus dilakukan adalah melihat Poneknya gitu kan.
atau melihat si manual rujukannya sudah tepat dilakukan atau belum. Kira-kira seperti itu mapping intervensi yang perlu dilakukan gitu. Tapi ya saya perlu ulangi lagi, yang perlu adalah menganalisa situasi dan melihat perencanaan secara keseluruhan dulu, baru kita tahu apa yang mau ditawarkan sebetulnya ke daerah itu. Yang jelas banyak daerah belum punya manual rujukan. Itu satu hal yang pasti gitu kan. Dan saya yakin banyak daerah belum punya metode perencanaan yang oke. Kayak DTPS. DTPS itu diperkenalkan tahun 2001 oleh WHO dan Kemenkes. Terus stop dia kan. Terus banyak daerah sebetulnya yang nggak pernah dengar DTPS Kibla atau DTPS Ibu Anak. Terus sekarang DTPS-nya mau direvisi lagi, padahal ada yang masih pakai apa yang punya Depdagri itu adalah apa gitu. Ada yang perencanaan berbasis SPM. Ya jadinya macam-macam gitu kan. Jadinya banyak hal yang UNRAM tawarkan menurut saya juga benar gitu loh, karena dia ada fasilitas pelayanan primer yang belum berkomunikasi dengan baik dengan fasilitas pelayanan rujukan. Sama aja seperti di Jogja, sebetulnya kita baru-baru ini juga mengembangkan si manual rujukan sampai dia ada, dan itu pun masih perlu dievaluasi gitu ya Pak, kira-kira seperti itu. Jadinya nah yang ini yang kenapa kita perlu interprofesional juga tepatnya karena kita tidak hanya berurusan di rumah sakit saja gitu, tapi bisa jadi permasalahan yang kita identifikasi kemudian hanya di rumah sakit saja, misalnya di Sragen gitu, banyak isu tentang kualitas pelayanan gitu. Nah itulah yang kita tawarkan, tapi yang awalnya kita tawarkan adalah mereka tahu dulu apa masalahnya gitu kan. Yang poin Bapak yang menurut saya perlu dicontoh juga sama peserta yang lain, kenapa jangan langsung menawarkan gitu ya Pak ya, harus ada backgroundnya dulu, kenapa ini muncul gitu. Nah, iya jadinya ada kematian ini, letaknya di sini karena ini gitu, jadinya ini yang akan kami intervensi, kira-kira seperti itu apanya ya, logikanya mungkin. Kita sudah 4:30. Apakah ada pertanyaan lagi dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Mungkin pengumumannya tadi itu dalam waktu sebulan ini kita bukannya setelah sebulan kita tidak responsif. Maksud Lika tuh dalam sebulan ini kita akan intensif memperhatikan follow up gitu. Mumpung tungkunya masih hangat kalau kata orang Sumatera kan. Terus jadinya kalau misalnya membutuhkan terutama untuk 3 yang kita berikan topiknya ya, jadinya perencanaan berbasis bukti, surveillance KIA, dan manual rujukan, itu kalau Bapak Ibu sudah membuat RAB atau semacam proposal gitu kan, dan ingin kami lihat dan beri masukan juga bisa. Terus kemarin itu kita membuat RAB sederhana yang mungkin perlu diubah angka-angkanya untuk tiap-tiap daerah dan juga intensitas kegiatannya gitu ya. Tapi itu kita bisa share juga sebetulnya karena sifatnya generik. Ya. Terus yang beberapa yang tadi menjadi PR saya, itu ada yang meminta agar pergub untuk manual rujukan diupload. Oke, kita akan usahakan itu juga dalam seminggu ke depan. Terus dan juga tadi buku untuk generasi terencana, genre, karena yang UII mau buat buku panduan calon pengantin ya. Oke. Ya itu untuk mengingatkan diri saya sendiri. Apa lagi? Oke, baiklah Bapak Ibu, kalau boleh Pak Laksono, kita mungkin sedikit Pak update Pak. Jadinya ke-6 kelompok ini sudah mempresentasikan tadi timnya yang ada sekarang dan kira-kira yang perlu ditambah gitu. Terus perkembangan dengan dinas, dengan RSUD setempat, ada beberapa yang sudah mulai membuat MOU dan sudah berkoordinasi juga. Ada yang sudah menetapkan daerah
tempat bekerjanya gitu ya, lokasi bekerja yang kira-kira akan dipilih karena epidemiologi maupun kedekatan profesional. Lalu juga ada kita masing-masing kelompok sudah mempresentasikan rencana tindak lanjut. Jadinya baik untuk berkoordinasi lagi di daerah asal dan juga udah mulai menyusun proposal dan RAB untuk budget kegiatannya, Pak. Oke, khusus untuk UNRAM ada AIPD, Pak. Ternyata di NTB. Australian Indonesian Partnership for Development. Jadinya ya sudah mungkin mengimbangi IPMNH di NTT. Oke. Karena gini ya, terus terang aja kalau kita lihat antara PU ya, tahu PU apa? Kementerian PU atau dinas PU ya, itu kan konkret nggak? Tapi kalau kementerian kayak Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, itu hasilnya kadang-kadang abstrak. Sebab kematian atau kesehatan nggak bisa dilihat tuh, ya mati udah hilang, mati aja. Yang sakit ya masuk rumah sakit kemudian keluar lagi, nggak kelihatan. Bagi Kementerian Agama, kalau ada ditanya Kementerian Agama itu apa sih? Dianggap berhasil atau gagal itu apa indikatornya? Oh. Ya betul Pak, nanti lihat aja di akhirat nanti. Kalau di surga itu banyak orang Indonesia, berarti kita berhasil. Tapi kalau di Indonesia hanya sedikit orang, di surganya sedikit orang Indonesia, waduh berarti. Nah ini, jadi sebenarnya apa yang kita coba tadi konkretan tadi dengan adanya indikator ini ya, indikator apa kematian itu konkret nggak nih? Kira-kira. Dan tadi kita berusaha untuk bukan menghindari, tapi kalau kita hanya bertumpu pada K1, K2, 3, 4 ya, itu kadang-kadang bisa terlena nggak atau tertipu nggak. Semuanya bagus-bagus, tapi kok kematian tinggi terus. Nah, kita harus berani untuk masuk ke situ. Ya, itu yang pertama. Kemudian konkret yang kedua, itu program-program tadi atau paket-paket itu bisa dijadikan anggaran nggak ini? Ya. Kita belum bicara mengenai sumber dananya ya, tapi kegiatan kalau ditanya, ternyata paketnya atau kegiatannya, enggak tanya paketnya, kegiatannya apa? Sama nggak dengan PU tadi, bangun jembatan konkret tuh, ditanya apa kegiatannya dan berapa biayanya bisa menjawab nggak nih? Cepat nggak? Misalnya seorang bupati tanya pada Kadinkes PU ini kita bikin jembatan melintasi sungai itu, lebar 100 meter misalnya. Cepat nggak keluar? Pakai AIU gitu nggak apa? Tapi kalau Kadinkes Kesehatan, Pak ini gimana Anda mengurangi kematian ibu dari 20 menjadi 15? Kadinkesnya gimana? AIU nggak? Apa? Kalau Kadinkes PU langsung, ya kita bisa Pak nih. Kalau 100 meter panjangnya, lebar 10 meter, ini hitungannya segini, dan perlu besok pagi saya bawa semacam hitung-hitungan detailnya, bisa nggak? Tapi Kadinkes Kesehatan ditanya itu gimana? Kadinkes, kalau Dinas Kesehatan ditanya seperti itu oleh Bupati atau Gubernur, bisa jawab nggak? Nggak, susah menjawab. Karena kita nggak terbiasa seperti itu. Nah, di sini kemudian kita berfungsi sebagai konsultan, sama nggak dengan orang PU? Dinas PU kan juga tanya konsultan dia. Pak konsultan itu kalau jawab pertanyaan Bupati itu bisa nggak tentang bikin jembatan panjang 100 meter, lebar 10 meter nih, bisa nggak jawab? Oh bisa, kita punya paket-paketnya, mau gaya apa, bentuknya gimana, bentuk seperti di Hollywood atau di Amerika atau yang bentuk sederhana, itu ada anggarannya, ada speknya ya, tahu ya, spesifikasinya. Nah sebenarnya kalau Kadinkesnya dan tanya pada Anda sebagai konsultan, bisa nggak Kadinkesnya AIO, kita juga AIO juga, apa maksudnya? Kita juga nggak bisa menjawab. Nah, kita nggak mengkonkretkan sesuatu ini, sesuatu apa yang memang abstrak, tapi harus kita bisa konkretkan. Nah, ketika nanti Anda pulang, Anda udah bisa mulai minimal ya untuk kegiatan di hilir itu apa kegiatannya itu sudah dibahas tadi. Ya, dan tolong ini harganya macam-macam ya. Di Lombok dengan di Jayapura mungkin beda ya, dan di Jogja kita bisa nggak ngitung dari kegiatan tadi berapa biayanya. Nah, kemudian sumber anggaran. Nah itu, jadi di tim Anda harus ada orang yang bisa memaketkan tadi kegiatan tadi, dan
Nah ini menarik ya, pada Pak Gubernur atau kalau kami diberi 5 tahun waktu, jangan setahun ya, 5 tahun, 6 tahun ya, kita coba bersama-sama ya, kita ikhtiar ya. Mungkin dari kematian ibu 20 bisa jadi 10 atau 12. Nah ini berani nggak? Nah ini yang kadang-kadang kita juga nggak berani juga ya. Tapi kalau orang-orang pemborong PU berani nggak? Wah bisa tuh, bikin berapa setahun selesai tuh jembatan. Nah ini sekali lagi, kita berada di satu sektor yang tidak begitu konkret. Dan tantangan kita untuk para konsultan, tenaga kita berani nggak mengkonkretkan sesuatu yang tidak begitu konkret menjadi kegiatan yang operasional. Nah ini tantangan betul nih. Nah, sehingga kalau kita lihat, begitu kita masuk pada tantangan operasional di paket-paket tadi, kan berarti kita harus, dulu kalau namanya KIA itu selalu yang datang pertemuan itu bidan semuanya. Paham ya? Kan nggak cukup tuh, ini harus ada ahli-ahli opskin, anak, ya, harus ada ahli surveillance, ada nggak? Yang paham surveillance, ada ahli manajemen kayak saya, perlu nggak? Ya perlu, jadi di tiap-tiap kelompok itu bisa nggak dipetakan tadi? Karena apa yang ada di website tadi, nanti di webnya kita ya, yang akan mendukung tadi, itu akan banyak membahas, misalnya ini paket untuk planning and budgeting ya, ada ya, investment, ya itu ada. Kemudian paket untuk surveillance, itu ada. Paket untuk quality, itu juga ada. Sebenarnya di NTT itu untuk sister hospital ya, bagaimana mengembangkan kemampuan klinis ya. Ya semuanya ada ini. Nah sekarang tinggal nanti kita membangunnya ini. Tadi sudah dibahas ya, pembangunan tim tadi ya, membangun tim. Nah kemudian yang terakhir ini yang sangat penting juga, Anda optimis sekali. Oh? Ini penting juga. Kalau Anda tidak menunjukkan tadi, mungkin Mbak Ninggi juga mungkin salah komunikasi yang kita juga optimis. Ada tahu nggak wajah optimis sama sikap optimis? Ditanya Pak Bupati, apakah bisa nih kita turun ya? Wah Pak, udah takdir Pak kita. Wah bisa nggak kita memberikan wajah yang tidak bergairah, tidak ya? Kan bisa Pak, asal apa? Nah asalnya Pak mendukung kita gini-gini, semua harus digerakkan. Anggarannya ada. Jangan minta turun kematian kalau anggarannya cuma segini, Pak. Dan jangan mengandalkan anggaran pusat ya, tahu ya. Anggaran pusat itu sering datang terlambat nggak? Ya, datang terlambat sering. Ya, oke. Gimana? Semangat bisa atau optimis ini ada nggak? Pulang dari sini optimis nggak? Insya Allah ya. Jadi, ini penting sekali nih. Oke, ada komentar, pertanyaan sebelum kita tutup ini tentang POA-nya nih, Plan of Action, dan yang jelas kita akan, ya kita berharap nanti ada punya POA, dikirim ke kami dan dipasang di web, nah nanti juga jalan atau tidak juga nanti akan kelihatan loh. Jangan malu-malu kalau tidak jalan pun juga, oh ternyata kita gagal melobi, bisa nggak? APBD nggak ada, nggak apa, kenapa kok gagal nah ini? Yang penting gagal, oh ternyata kita nggak punya kemampuan atau memang bupatinya itu memang sudah nggak punya perhatian. Tahu artinya kalau sudah seperti itu? Anda tahu nggak ada daerah atau negara tertentu itu sudah istilahnya itu ditakdirkan memang nggak bisa berubah. Ya kayak kalau kita lihat di Afrika berapa bagian itu ya, berapa negara ya, itu ya sudah miskin, ribut, perang terus, bom-boman. Ya. Ini kapan mau bangunnya? Ya tahu ya, di mana Rwanda, itu memang atau bagi Syria sekarang itu mau apa mereka itu? Apa? Jadi jangan-jangan Indonesia sebentar lagi gitu kalau DPR-nya kayak gini terus ya. Ya. Sehingga pernah dengar nggak ada lelucon matinya ilmu, tahu ya? Ini ada ini cerita ya, ini cuma dagelan aja, anggap aja semacam stand up komedi ya. Ya. Ada 3 orang menteri keuangan yang semuanya itu punya masalah keuangan dalam negeri dan minta konsultasi pada konsultan internasional. Ini Korea, Taiwan, sama Indonesia. Nah, ini masuk orang Korea, Menteri Keuangan Korea. Konsultasi 1 jam, keluar hampir menangis. Ini dagelan ya, menangis. Tanya pada wartawan, kenapa menangis? Wah, Pak konsultan bilang untuk bangsa saya, bangsa Korea harus 1 tahun menderita. Nanti setelah 1 tahun nanti bisa bagus lah.
Dan yang kedua masuk Taiwan. Lama nggak keluar, hanya keluar setelah 2 jam, hampir nangis dan menjerit-jerit, wah, stres. Loh, kenapa? Waduh, saya menangis karena bangsa saya harus 5 tahun menderita, kata Pak Konsultan. Ya, dan terakhir masuk Menteri Keuangan Indonesia, masuk ke sana, lama sekali nggak keluar-keluar. Hanya keluar, pintunya terbuka, yang keluar bah, konsultannya. Oh. Sambil nangis lagi, waduh. Wartawan bingung loh, gimana Menteri Keuangan Indonesia dalam nggak bisa apa-apa lagi, terbengong-bengong loh. Wartawan tanya, Bapak mengapa menangis? Bapak mengapa menangis? Kemudian konsultan keuangan top tadi bilang, saya menangis ada 2 hal yang menyebabkan saya menangis. Pertama, saya menangis untuk bangsa Indonesia. Kalau untuk Korea, saya bisa kasih setahun lah. Taiwan 5 tahun. Tapi bangsa Indonesia, saya nggak tahu kapan selesainya ini. Dan yang kedua, nah ini yang menarik ya. Saya sebagai konsultan itu, saya menangis untuk diri saya sendiri. Untuk ilmu saya sendiri. Loh, kenapa Pak? Ya, ilmu saya yang terpakai di mana-mana itu sukses ya. Di mana-mana itu saya pakai bisa. Tapi ketika saya coba pakai untuk Indonesia kok nggak bisa terpakai ini. Jadi mental, ini nggak bisa. Semua teori nggak bisa masuk nih. Paham maksud saya? Jadi, nah, apakah daerah Anda itu sudah termasuk daerah yang seperti itu, apa? Jadi, andai kata saya diundang ke tempat Anda, bisa nggak? Saya cuma menangis di sana. Bisa nggak terjadi seperti itu? Kayak Syria itu, atau di Sierra Leone atau di mana tuh di Rwanda itu udah menangislah kita semua di situ. Nggak ada sistem. Bisa Anda pahami ya? Nah, tapi jangan menyerah. Coba bupatinya, saya yakin bupati yang normal kalau dia apa kematian ibu tinggi itu atau wali kota ya diberitahu Pak ini berbahaya Pak untuk apa politik Anda. Nah, tapi jangan kasih K4. K4 itu apa? Mungkin bupati tahunya K5, kaki 5 atau K3. Kok ada K4 itu apa ya? Bingung nggak bupati itu? Apa? Dia nggak paham naik K4 itu apa. Laporan K4 itu cuma keluar aja, tapi kalau kematian ibu, dan ada juga anggota DPR yang mantunya meninggal Pak, wah dia tambah. Nah, ini jadi kita bicara sesuatu yang memang konkret tadi. Bisa nggak nih? Memang sulit ya. Ada saya juga beberapa kali ke daerah tuh, kadang-kadang juga pengen mau nangis. Ini gimana caranya mau memperbaiki kok sudah dari yang miskin, ya nggak ada sumber daya. Tadi manusianya ribut sendiri, benar nggak? Konfliknya banyak. Aduh, itu kalau pepatah itu sudah jatuh, ketimpa tangga, mau cari ambulannya nggak ada. Ketika sampai di rumah sakit pakai apa? Ojek, rumah sakitnya tutup. Jadi, udah. Malang nenyan. Oke ya. Gimana? Bisa diambil maknanya nggak atau hikmahnya nggak nih? Pertemuan kita nih. Bisa, jadi POA-nya, ini sudah jadi PO-nya, atau masih bikin terus nanti? Masih bikin terus, ya. Kapan? Sampai kapan? Bikin terus sampai 2016. Ya, kita harapkan segera ya. Dan mungkin bulan-bulan tahun depan 2015 itu kita udah bisa jalan itu. Kalau harapan kami, sedikit aja nggak apa, mulai lah, penting mulai dulu Pak. Bikin seminar, bikin workshop, bikin OU tadi Pak. Itu kita penting mulai, jadi Anda kalau nonton bola itu jangan seperti apa kapan kita lama nunggunya kapan kick off-nya. Ya, kita berani jangan. Oke, kalau sudah apa lagi? Ada pengumuman-pengumuman? Enggak? Enggak ada ya? Oke. Kalau tidak, mari kita tutup pertemuan ini dengan berdoa. Yang pertama jelas supaya kita apa? Oh ya, sebelum terlupa tadi Pak Laksono sempat minta agar kalau misalnya ada kegiatan yang Bapak Ibu sudah lakukan atau yang akan dilakukan, itu kami dengan senang sekali untuk menguploadnya di website. Jadi supaya lebih apa ya, lebih aktual gitu ya Pak. Atau bikin kayak webinar itu juga bisa. Ini Iya. bulan sekali atau minggu sekali. Iya. Jadinya kita akan senang kalau bisa saling mengupdate yang lain progresnya sudah seperti apa, dan mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa di hire sebagai konsultan
daerah lain gitu kan, karena melihat ya potensinya misalnya menawarkan paket apa. Oke. Ya, seperti kalau kita lihat, ya memang betul ya. Ada beberapa daerah itu yang punya APBD tinggi ya, seperti Kaltim. Saya kira Sumatera Utara juga punya APBD tinggi ya. Itu harusnya logikanya mereka punya uang untuk itu. Tapi kalau seperti Lombok itu tadi sudah ada tadi ya, NTB ya, ada program-program Australia itu banyak tuh, NTT, NTB, dan kalau nggak salah Permata juga ada ya, NTB ya. Ya, ya nanti akan ada program besar, mungkin 8 tahun loh, tentang kematian ibu dan bayi. Ya. Nah, nanti kami berharap dari NTB itu timnya bisa itu menjalankan tadi, jangan dari UGM toh atau dari UI enggak. Kita mungkin membantu tapi kecil-kecil aja. Nanti pelaku utama itu NTB. Jadi kalau nggak salah tahun depan ya, 2015, namanya Permata. Sudah pernah dengar ya, Permata sampai 5-8 tahun loh. Makanya logikanya kalau sampai nggak turun tuh kebangetan tuh apa? Bener nggak? Karena uang banyak ke sana, banyak sekali tuh apa dananya ya. Itu harus, dan memang itu percontohan ya, bukan seluruh kabupaten ya, tapi minimal dengan percontohan 1-2 kabupaten itu bisa dipakai untuk semuanya, sistemnya dijalankan, itu dalam waktu 5 tahun harusnya turun ya. Nah, kita di NTT juga lumayan tuh, ada penurunan kematian ibu juga lumayan, bayi ya masih belum, tapi bayi itu juga ada kecurigaan yang dulunya tidak tercatat, semakin tercatat sehingga kelihatan meningkat atau ada kematian yang tambah nih. Ya, jadi sumber dana saya kira bisa dicari tuh, dimanapun juga Anda berada. Jember gimana? APBD-nya tinggi atau rendah? Saya nggak tahu tuh. Besar? Ya coba Bu. Karena ya kalau di daerah seperti Jember itu nggak mungkin Ausid sampai sana. Tapi mungkin juga bisa jadi ya, Ausid yang itu mana ya? Di Jawa Timur ada di Madura ya, Jember nggak ikut ya? Di mana? Di Jember ada? Oh iya? Oh. Ya, tapi ada Permata juga di Jawa Timur juga ada loh. Permata, nggak salah loh. Coba. Iya, Permata juga ada kayaknya. Jawa Timur ada, East Java. Nggak tahu saya. Tapi yang saya tahu Permata itu ada kayaknya. Oke, saya kira demikian dan mari kita tutup dengan berdoa. Yang pertama untuk Anda supaya nanti pulang dengan selamat, dengan bisa kumpul dengan keluarga. Kemudian juga yang kedua, ya ini supaya kita di sini beberapa hari dan juga beberapa minggu kita bertemu, kita bisa mengambil maknanya, bisa bermanfaat, dan yang penting harapannya nih kita doa juga berjalan nanti ya. Oke, mari kita berdoa atas keyakinan masing-masing. Kita doa, kita mulai. Oke, selesai, dan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau kita ada kekurangan-kekurangan. Sekali lagi kita ketemu lagi mungkin di virtual atau tatap muka lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.